Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, baru-baru ini jelang pemilu tahun 2024, ramai Jokowi itu dikritik oleh Sivitas Akademika. Belakangan ini sejumlah Sivitas Akademika dari berbagai kampus di Indonesia mengkritik pemerintahan Joko Widodo dan menuntut pemilu yang jujur dan adil. Kali ini beberapa rektor universitas dan netizen Indonesia angkat bicara. Mari kita simak apa pendapat mereka dalam video ini. Bukan tempat memecah belah. Merasa gerah dengan sejumlah Sivitas Akademika yang ramai mengkritik Presiden Joko Widodo. Hal tersebut muncul setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir. Forum Rektor Indonesia menyerukan pemilihan umum pemilu 2024 yang damai dan aman. Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kampus bukan tempat memecah belah, sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Itu adalah salah satu isi deklarasi Forum Rektor Indonesia. Adapun deklarasi pemilu damai oleh Forum Rektor Indonesia dihadiri oleh kurang lebih 140 pengurus dan anggota. Adapun 11 pengurus lainnya dari beberapa universitas di Indonesia, yaitu Rektor Universitas Negeri Surabaya, Rektor Universitas Negeri Mataram, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Rektor Universitas Terbuka, Rektor Universitas Wahid Hasim, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Rektor Universitas Borneo, Rektor Politeknik Negeri Media Kreatif, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Rektor Universitas Balikpapan. Deklarasi itu dibacakan oleh perwakilan Forum Rektor Indonesia di Universitas Hasanuddin Unhas oleh Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc di Makassar pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Bisa menyerukan. 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. 2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. 3. Bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. 4. Warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. 5. Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur. Nah, seperti itulah seharusnya dari kampus ya atau universitas. Ini baru adem ini kalau seperti ini. Memang ya rasa aman nyaman, apalagi ini jelang pemilu, memang universitas itu harus bersikap seperti ini. Lalu bagaimana dari netizen Indonesia? Mari kita dengarkan dan kita saksikan pendapat dari netizen Indonesia.
Ya ngene iki lho sing bener kuwi. Kampus, sekolah, kuwi tempat mengenyam pendidikan, mendapatkan pendidikan, atau mendidik manusia supaya menjadi pintar dan lebih baik. Politik itu di luar kampus, di luar sekolah. Jadi dosen-dosen, guru-guru gak perlu komentar tentang politik. Iku sing bener. Terus iku anak-anak yang sekolah, iku kuliah, wis kon sinau wae sing pinter lulus, mari ngono baru kon mlebu ning politik. Kuwi sing bener. Soale nek guru-guru dosen apa nek profesor guru besar iku sing gak jelas iku melu-melu ning politik, mereka ndak pantas jadi pengajar. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Rakyat tahu betul siapa pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Setiap orang memiliki hak demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga iklim sejuk dalam demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok tertentu. Sehingga transisi kepemimpinan nasional ini dapat berlangsung baik dan damai. Gunakan hak suara Anda pada pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih. Sip. Akhirnya forum rektor angkat bicara mengenai apa yang terjadi belakangan ini terhadap Civitas Academy yang membawa-bawa nama-nama kampus besar di Indonesia. Ya, otomatis bukan representasi dari kampus tersebut, tidak mengatasnamakan rektor. Hanya rektor selama ini diam karena itu adalah hak demokrasi setiap orang. Ya, teman-teman ya, bermula dari UGM Yogyakarta, ada satu poin di petisi yang di UGM ini dikatakan di akhir itu adalah kita serahkan kembali kepada MPR DPR. Berarti kan punya tujuan tertentu, teman-teman. Tujuannya mungkin biar DPR MPR ini memasukkan Jokowi. Tujuannya itu. Dan ini terjadi saat tidak berapa lama lagi pencoblosan. Kalau memang mereka para intelektual ini peduli dengan bangsa ini, dari awal-awal mereka sudah bersuara, bukan memojokkan Jokowi seperti apa, seperti ketakutan gitu loh, teman-teman ya. Dan yang lucunya ada satu poin yang saya tangkap, teman-teman ya. Ini terjadi saat Pak Mahfud mundur, menyerahkan surat pengunduran diri, mundur sebagai Menko Polhukam. Selama ini, teman-teman, Pak Mahfud selalu berkata, tunggu, ada waktunya, sabar, ada waktunya, ya kan? Kita lihat kan, Pak Mahfud sering bicara begitu, ada waktunya, tunggu, ada waktunya. Sepertinya memang ini ditunggu-tunggu. Ketika Pak Mahfud mengatakan mengundurkan diri, menyerahkan surat pada Presiden, langsung besoknya terjadilah forum-forum rektor ini, forum-forum Civitas Academy ini. Ada satu yang ke saat petisi di Jogja itu, ada orang partai di situ, teman-teman. Ada pendukung paslon nomor urut 3 di situ yang bergabung di situ, teman-teman. Pertama ya. Yang kedua, yang di Sumatera, saya lupa nama universitasnya, disebut namanya di situ, dosen siapa saya lupa namanya. Ketika saya cari Facebooknya, teman-teman, ada beberapa YouTube-nya dia ini yang berafiliasi ke partai politik gitu, teman-teman. Ada, teman-teman, coba carilah, teman-teman ya. Jadi ini netizen ini kan suka mengulik-ngulik hal tersebut, pasti ketemu deh. Kayak ibu yang di UI ini ya, yang menyampaikan itu ya. Ibu ini beberapa kali hadir, beberapa kali keluar gambar-gambar foto-foto beliau ini pendukung paslon 03, ibu ini. Kemudian ada juga guru besar yang lain, ada mengacungkan 3 jari dan sebagainya bersama paslon 03. Jadi ini bukan murni dari yang pemikiran para guru besar untuk bangsa ini, bukan. Tapi ini udah pesanan sepertinya, teman-teman ya. Coba dilihat deh, biar kita paham sama sekali, teman-teman ya. Jadi ketika forum rektor ini bicara, wah saya happy sekali, karena rektor harus turun tangan. Rektor-rektor ini harus bicara. Kemudian juga ada alumni dari Universitas
negeri dan universitas swasta di seluruh Indonesia. Menyampaikan pendapat juga terhadap pemilu damai, jangan membawa nama-nama kampus. Nah, forum rektor ini bagus sekali. Jangan membawa nama kampus untuk hal-hal yang tidak baik. Ini bagus teman-teman ya. Semoga para guru besar itu paham. Jangan bermain politik, jangan bermain api. Tugas mereka bukan itu gitu loh, teman-teman ya. Tugas mereka menyampaikan aspirasi itu langsung. Gak perlu mereka begini-gini. Ini ada sudah jelas ini ada situasi, ada sesuatu. Nah, yang bagusnya lagi Pak Jokowi mengatakan apa? Itu hak berdemokrasi. Silakan cari pendapat. Pak Jokowi, ibu yang di UGM berkata ada yang intimidasi. Hey, ketua BEM UGM saja menghina Jokowi. Jokowi bilang apa? Udah demokrasi aja. Malum anak kecil gitu kan. Kemudian jangan lupa itu ketua BEM UGM kemarin dan sebelumnya si siapa? Huang itu, ya kan? Siapa Melkisedek Huang yang terkena kasus pelecehan seksual. Loh, mengapa cuma dihukum skor satu semester? Kenapa nggak diproses oleh polisi? Apa yang ditutupi? Gitu loh. Lucu teman-teman ya. Jadi tolong ini orang ini, tolonglah ibu-ibu ini berpikirlah yang mateng. Masyarakat sudah tahu, mereka sudah pinter, tidak usah berpura-pura, tidak usah berapa-apa lagi. Udahlah, mereka sudah pinter semuanya. Para kadrun dan politisi-politisi busuk udah menyusup ke sivitas-sivitas kampus untuk mengacaukan pemilu. Jadi hati-hati, mereka adalah politisi busuk yang berkedok akademisi. Lawan mereka. Diksi, petisi seolah pemilu tidak aman, penuh intimidasi dan ketidaknetralan. Negara seolah dalam kerusakan. Tiba-tiba saja jadi penebarkan ketakutan ini, malah bukan jadi penenang. Itu hak demokrasi, kata Jokowi. Pemilu ini berlangsung dengan damai, jangan tebar kebencian, jangan ada intimidasi. Yang pilih 01, 02, 03 dipersilahkan. Jangan ada kata asal jangan. Sama aja dengan intimidasi dan larangan. Mereka yang menggaungkan 4 jari itu apa? Tempur dulu, perkara 1-2 putaran, itu kemudian. Ada 3 pilihan kok menggaungkan 4. Saya setuju dengan tagline Harla NU, mengawal kemenangan Indonesia. Biarkan rakyat Indonesia yang bicara dan memilih menentukan pilihannya. Pak Jokowi, mohon setel kendo ya. Sejumlah guru besar atau profesor, setidaknya dari 3 perguruan tinggi ternama, yaitu dari UGM, dari UI, dan dari UII, ya, menyatakan sikap yang intinya adalah mengkritisi, ya, mendesak, menyayangkan, bahkan mengecam apa yang dilakukan atau manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Intinya mereka kecewa, mereka membuat semacam pernyataan sikap yang mengecam berbagai macam kebijakan Presiden Joko Widodo. Ya, pertanyaannya ada 2. Sebagai orang awam, saya mempertanyakan 2 hal. Yang pertama, kenapa itu dilakukan di musim-musim kampanye? Betul. Ada apa ini? Ya. Yang kedua, mereka ini kan para guru besar, ya, paling tidak harus menggunakan standar ilmiah dalam menyatakan sikapnya, karena perguruan tinggi ini, ya. Tetapi yang disampaikan, narasi yang disampaikan itu terkesan itu adalah sangat opini, sangat subjektif, ya, yang dibangun dari persepsi, ya, ada fakta diinterpretasikan menjadi sebuah opini. Sementara fakta dan data itu harus disertakan sebagai sebuah ciri khas insan-insan akademis. Tapi kenapa itu tidak dipaparkan? Ya, ingat, ini para guru besar, Bapak Ibu Profesor. Saya membaca gerakan kampus apa yang belakangan muncul itu adalah hasil dari adanya politik identitas.
di sebagian kalangan kampus memanfaatkan situasi politik yang ada, termasuk untuk merepresi kampus. Oh, Loh, saya ini wakil ketua DPR bidang pendidikan. iya. Saya itu harusnya mengontrol kampus-kampus, mengawasi pendidikan di seluruh Indonesia. Dilarang, Bang, masuk di kampus di UGM. Dan guru besar nih nggak ada yang ngomong, dugaanku mereka yang nyuruh ngelarang. Iya. Jadi mereka itu mau memplease Presiden Pak Jokowi, lalu seolah-olah dengan melarang saya, itu Pak Jokowi akan gembira. Pak Jokowi nggak gitu. Oh. Pak Jokowi kalau ngundang saya, kalau ngundang pimpinan Dewan, dia bilang, Pak Fahri harus hadir. Harus ikut. Harus ikut, dia bilang. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin mendengar yang benar, yang nggak disembunyi-sembunyikan. Loh, itu Pak Jokowi. Nah, orang-orang ini menurut saya keliru dia. Sehingga dia memakai aliran itu untuk bersikap. Loh, kalau Anda adalah guru besar dari kampus, dunia akademik yang kita harus jaga, tradisi akademiknya, independensinya. Iya dong. Kenapa nggak dari kemarin kita ngomong tentang keprihatinan terhadap dia? Kenapa menjelang pencoblosan? Iya, Kan ini nggak benar kalau menjelang pencoblosan kita ngomong begitu. Ada sesuatu ya. Loh, ini kampus bergerak itu di pencoblosan. Ini karena ada pilihan yang berbeda. Dan itu yang saya bilang, mereka nggak bisa memahami Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi. Jadi terlalu kentara sikap mereka itu ya. Itu dia, motif politiknya. Iya, motif terlalu politiknya kentara. ya, dibalik Dan begitu dibuka-buka, oh ini partai ini. Orang-orang itu juga. Itulah kesalahannya menurut saya gitu. Iya, Sehingga nggak bisa kampus. Ini mereka frustrasi, mahasiswa nggak beli itu sih. Karena mahasiswa udah tahu, ini partisan-partisan kayak gini nggak sehat. Mahasiswa sekarang concernnya, yang penting good governance. Dia nggak peduli siapa yang berkuasa. Kamu jadi pemerintah yang baik nggak bagi rakyat? Udah itu aja mahasiswa. Rakyat seneng nggak? Itu aja mahasiswa. Iya. Karena mahasiswa itu Gen Z. Iya, jadi mereka melihat ya apapun warnamu, yang penting kau kasih makan rakyat dengan baik dan kau tidak korupsi, kau bertindak adil, cukup. Ini nggak dibongkar-bongkar, itu rupanya ada motif politik aliran di dalamnya. Saya kira itu yang jelek dan dilakukan menjelang pemilu. Saya sangat tidak puas. Saya Profesor Kuncoro, kalau profesor tersinggung jangan ngapa-ngapain, dan kalau nggak mau tersinggung ya jadi aja guru besar di kampus, nggak usah ngurusi politik. Politik sudah ada tugasnya yang mengurus gitu. Jadi harus tetap beretika, tata krama apalagi seorang guru besar gitu. Anda menyampaikan seruan macam-macam A, B, C, D sampai Z, ternyata begitu dibilang begitu udah tersinggung, malu ya, terus gimana? Justru itu Anda nggak usah nyerang-nyerang buat seruan. Halo, hari ini saya merasa dikejutkan oleh berita bahwa ada guru besar yang dengan penampilan lengkap curhat, seolah-olah curhatnya bahwa ada intimidasi. Buktinya apa? Sebuah WA. Guru besar loh, ya, percaya dengan WA. Itu kan mantan mahasiswa, mantan atau tidak percaya WA. WA sebagai itu dasar sangat lucu sekali. Ibaratnya seperti apa yang terjadi sekarang ini, ya. Ketika beredar ijazah palsu Presiden Joko Widodo, tidak ada satupun guru besar yang menyanggahnya atau memberi penjelasan bagaimana administrasi di perguruan tinggi. Semuanya diam, seolah menyetujui apa yang dilakukan oleh atau yang ditulis oleh seorang Bambang Tri yang bukan lulusan apa-apa, hanya lulusan SMA. Dan juga
membiarkan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Ya. Jadi ada hal yang lucu. Guru besar. Yang kedua adalah seolah-olah apa yang dilakukan oleh guru besar UI itu tadi ingin pamer bahwa saya punya mahasiswa yang cerdas dan kritis. Ya. Maka mahasiswa itu disuruh berbicara tentang apa yang menjadi kritikan terhadap pemerintah. Ya. Jadi dia yang berbicara, bukan guru besarnya. Beda dengan apa yang ada di UGM, yang berbicara adalah sekelompok guru besar, kan seperti itu. Kalau di sini guru besarnya yang mendampingi BEM itu untuk berbicara. Tapi apa lajur ya yang terlihat oleh kita? BEM itu merasa ketakutan dalam berbicara. Mungkin karena harus berbicara di hadapan guru besarnya. Ya, sebetulnya ada bahasa tubuh yang ketakutan, dan atau mungkin inilah yang dikatakan oleh guru besar itu, anak muda cerdas. Otomatis anak UI kan cerdas, pandainya nyeduh. Cerdas dan kritis tapi sopan. Dia ingin membandingkan dengan Gibran, tapi guru besar itu lupa Gibran itu dalam debat, ya, debat antara Mahfud dengan diri Gibran sendiri. Sedangkan di sini adalah mengungkapkan kritik yang masih berupa teori. Ya, harusnya begini kan begitu, mengkritisi pekerjaan seseorang. Basa Jawa ini kan atau bahasa orang biasa itu kan maidu, misalkan seperti itu. Dan maidunya kan atas dasar teori. Artinya masih dalam bentuk teori. Ya, belum berupa perencanaan. Dia adalah sedang mengkritisi apa yang dikerjakan oleh orang. Seperti itu. Nah, ini yang dipamerkan dan menurut saya tidak level. Ya, apa? Dia belum pernah, si BEM itu belum pernah terjun ke masyarakat, belum pernah membaktikan diri, ilmu yang diperoleh itu untuk masyarakat. Dia masih teoritis. Di sisi lain, Gibran walaupun anak muda, tetapi dia sudah mempunyai pengalaman. Pertama sebagai wali kota, sehingga dia bisa lolos menjadi cawapres. Kan seperti itu syaratnya, walaupun toh usianya di bawah 40 tahun, tetapi dia pernah memimpin suatu daerah. Seperti itu. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya berarti sudah terjun ke masyarakat, sudah pernah berhadapan atau mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Kan seperti itu, bukan sekedar mengkritik. Nah, ini menurut saya. Dan harusnya di era seperti ini, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kita tidak menutup mata. Banyak sekali perubahan negara kita. Kalau dikatakan perubahan infrastruktur, jelas iya. Kalau ada yang mengatakan bahkan sampai demokrasi pun diubah, tidak masalah. Itu tugas para profesor, yaitu untuk menganalisa
apa yang diinginkan oleh rakyat, ya, apa yang dimaui oleh rakyat, bukannya ditentang, bukannya itu hal yang salah. Konstitusi seperti ini sudah disepakati seperti ini, tapi rakyat menginginkan seperti ini. Ya. Maka mana yang baik untuk negara kita? Kan harusnya seperti itu. Dan itu bukan tugas rakyat, justru tugas para akademisi ini, para guru besar inilah yang menganalisa, bukan mengkritik, tetapi menganalisa apa yang terbaik untuk negara kita. Dari sekian banyak presiden, ternyata yang membawa maju adalah ini, Joko Widodo. Apakah harus perlu seorang profesor untuk menjadi presiden? Sedangkan Joko Widodo hanyalah seorang sarjana S1. Kemudian dia apakah perlu orang kaya? Joko Widodo adalah hanya tukang mebel saja. Lalu apa yang menyebabkan kita bisa menjadi seperti ini? Masalah hutang terbayarkan, ya, hutang terbayar. Jangan dicari sisi itunya, tetapi di sisi apa yang bagus dan apa yang diinginkan oleh rakyat, kan seperti itu. Dan itu kemudian bisa dijadikan sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Dan inilah pemikiran-pemikiran yang harusnya sudah diubah. Nah, itu adalah tugas para dosen ilmu politik. Kan seperti itu. Nggak mungkin arsitek yang akan memikirkan seperti itu. Tetapi bukannya hanya mengkritisi dan protes apa yang sudah dilakukan oleh presiden saat ini. Apa yang membedakan presiden saat ini sehingga negara kita bisa menjadi seperti ini? Dihargai di mata yang lain, negara lain, semuanya menghargai, hanya guru besar kita yang tidak menghargai. Sebab rakyat 80% menghargai. Kan seperti itu. Jadi saya anggap lawang WA saja dijadikan rujukan intimidasi, bagaimana mungkin akan memikir negara? Sangat memalukan, kan? Inilah yang saya maksudkan, dagelan yang ada dari demikian. Demikian tadi tanggapan dari beberapa rektor di universitas di Indonesia dan dari netizen Indonesia, ya. Yang intinya kita jelang pemilu ini, bahwa pemilu ini kan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita jaga marwah dan tidak kita cederai, gitu ya. Untuk itu pemilu ini harus sama-sama kita dukung bagaimana penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan pemilu secara damai, secara jujur, tanpa ada intrik intimidasi yang tentunya akan mengganggu proses demokrasi. Kita hargai yang beda pilihan karena itu selera mereka, itu hak mereka, ya. Jangan dijadikan suatu perpecahan kita di dalam bersilaturahmi, apalagi dengan keluarga, tetangga, saudara, itu ya. Intinya seperti itu. Mari kita jaga pemilu ini dengan aman dan damai. Akhirul Holi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.